Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallimu taslima. Wa ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha ta'ala. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian agar selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Dan di sini Allah menyeru orang-orang yang beriman, ittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar takwa, akan tapi Allah katakan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bersungguh-sungguh di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena ketakwaan membutuhkan perjuangan. Kemudian Allah menyebutkan setelahnya wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Ini adalah perintah untuk istiqamah. Ketika hidup kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti sampai akhir hayat kita dituntut untuk istiqamah di dalam ketakwaan, menjaga keimanan, menjaga keislaman kita. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya Ubay, apa itu takwa? Kemudian Ubay menanyakan kepada Umar, apakah engkau pernah berjalan dan jalan itu penuh duri? Kemudian Umar bin Khattab menjawab, iya, aku pernah berjalan melewati duri, melewati jalan berduri. Kemudian Ubay bertanya, lalu apa yang engkau lakukan? Maka Umar menjawab, maka aku berhati-hati agar supaya aku tidak terkena duri tersebut. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, itulah ketakwaan. Itulah ketakwaan yang harus engkau jaga. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita terapkan analogi Ubay bin Ka'ab, yaitu dalam artian berhati-hati di dalam melangkah, dan takwa di sini membutuhkan ilmu. Karena bagaimana kita ingin menghindari suatu yang dilarang, bagaimana kita ingin melaksanakan sesuatu yang diperintahkan, maka kita dituntut untuk mempunyai ilmu di dalam apa yang dilarang di dalam syariat dan yang diperintahkan, supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa merealisasikan ketakwaan kita, supaya kita bisa merealisasikan ayat yang tadi kita sebutkan, yaitu untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk ketakwaan adalah menjalankan
apa yang diperintahkan dan merupakan salah satu di antara rukun Islam, yaitu salat. Dan ciri khas orang-orang yang bertakwa adalah menjaga salatnya, karena salat adalah merupakan tiang agama. Dan sesungguhnya di antara kewajiban paling besar yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya, ibadah yang paling mulia yang Allah tetapkan atas mereka adalah salat. La dina liman la salatalah. Dan disebutkan bahwasanya tidak ada agama bagi siapa yang tidak salat di dalamnya. Kemudian dalam sebuah asar Umar bin Khattab menyampaikan, wala hadza fil islami liman tarakas shalah. Dan tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan salat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama kali yang akan dihisab di yaumil qiyamah kelak adalah salat. Fa idza salahat salaha sairu amalih wa idza fasadat fasada sairu amalih. Apabila salatnya baik, maka akan baik pula amalan yang lainnya. Akan tetapi idza fasadat, ketika salatnya rusak, maka akan rusak pula amalan yang lainnya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, betapa orang ingin berbuat kebaikan, sedekah sini, sedekah sana, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kemudian perilakunya baik kepada sesama, akan tetapi tidak memperhatikan salatnya. Dia meninggalkan salat begitu mudahnya, kewajiban 5 waktu tidak dilaksanakan. Maka sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, bisa jadi menjadi orang yang rugi karena amalannya adalah salatnya yang dia tinggalkan, salatnya yang dia lalaikan. Maka sebagaimana disebutkan tadi, fa idza fasadat fasada sairu amalih. Kalau salatnya rusak, maka amalan yang lainnya juga rusak. Maka jangan sampai kita merugi, amalan-amalan kebaikan kita kemudian rusak, kemudian menjadi pahalanya rusak karena kita tidak menjaga salat kita, karena kita tidak benar-benar memperhatikan salat kita. Bukan hanya sekedar menunaikan, akan tetapi juga kita perhatikan tentang syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, dan berkaitan dengan hukum-hukum salat. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Orang yang salat masih butuh peringatan, masih diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu di dalam salatnya lalai. Ini orang yang menunaikan salat masih mendapatkan ancaman, yaitu harus butuh kita di dalam memperhatikan segala aspek di dalam salat ini. Apalagi yang meninggalkan salat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa menjaga salat, maka ia menjadi cahaya, menjadi bukti dan keselamatan untuknya pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Begitupun sebaliknya, dan barang siapa yang tidak menjaga salat, maka dia tidak mempunyai cahaya, tidak mempunyai bukti, dan tidak selamat ketika hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Kemudian ketika di hari kiamat dia dikumpulkan dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Mereka adalah dedekot orang yang kafir,
orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita akan ikut dengan mereka? Maka dari itu kita harus menjaga salat kita, untuk selalu menegakkan salat kita. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bayangkan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berperang dengan para sahabat, maka membentuk barisan salat yang ketika dalam keadaan genting pun mereka mencontohkan harus mengerjakan salat. Bahkan ketika sakit tidak gugur pula kewajiban salat. Maka ini menunjukkan betapa agungnya perintah salat. Dan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, mendidik anak-anak kita meskipun usianya belum balik? Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk ajarkan kepada anak kita? Ajarkan untuk salat. Kemudian ketika umurnya 10 tahun, maka disuruh untuk bertindak lebih tegas. Ini dalam ranah sebuah amaliyah yang begitu agung, yang diperintahkan untuk kita ajarkan kepada keluarga kita. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan kita memerintahkan keluarga kita untuk menjaga salat-salat kita, salat-salat yang wajib untuk kita tegakkan, untuk kita perbagus lagi di dalam sunnah-sunnah yang terdapat di dalam salat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang juga merupakan ancaman, yang juga merupakan hal yang harus kita perhatikan, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Bahkan para ulama berselisih pendapat hukum orang yang meninggalkan salat, masihkah dia muslim atau tidak. Ini merupakan bentuk betapa besarnya dosa meninggalkan salat. Akan tetapi kaum muslimin sepakat bahwasannya dosa meninggalkan salat dosa yang besar, dosa yang melebihi dari dia meminum khamr, dosa dari dia merampok tidak lebih besar daripada dosa meninggalkan salat. Orang yang berzina, mungkin ketika di masyarakat ada yang seperti itu, betapa orang tidak ingin melihatnya ataupun sangat membencinya. Akan tapi bagaimana dengan dosa yang melebihi itu, lebih besar dari perkara-perkara itu, yaitu meninggalkan salat. Ketika kita meninggalkan salat, berarti kita durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, dan diberikan hidayah serta taufik untuk istiqamah di dalamnya. Barakallahu li wa lakum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita telah menyebutkan di dalam khutbah yang pertama, juga ada hadis yang semisal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang membedakan antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafar, maka dia telah kufur.
Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang semisal sangatlah banyak. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya meninggalkan sholat merupakan dosa yang begitu besar sangatlah banyak. Maka hendaklah kita memperhatikan dari apa yang disampaikan panutan kita, junjungan kita, yang dimana ketika seseorang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW akan selamat, akan berhasil di dunia dan juga di akhirat. Bukankah kita juga menyampaikan bahwasannya kita cinta terhadap Rasulullah SAW? Maka dengan kita menunaikan salat berarti kita sudah mengikuti apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Kemudian sebuah kisah yang sangat menyentuh, sebuah kisah dari Nabi SAW ketika beliau sakit, ketika beliau tidak mampu lagi bangun, beliau menyampaikan wasiat. Beliau menyampaikan wasiat kepada umatnya. Bahkan ketika sakit, beliau sempatkan untuk melihat ke masjid, apakah masih ada dari umatku yang masih sholat. Kemudian ketika melihat para sahabat sedang menunaikan sholat, berdiri, kemudian Rasulullah SAW tersenyum. Maka itu diantara bentuk kebahagiaan dari Rasulullah SAW ketika masih ada menjalankan dari perintahnya, dari kewajiban-kewajiban, dari apa yang disyariatkan yang merupakan rukun Islam. Kemudian juga wasiat Rasulullah SAW, beliau mengatakan as-salata, as-salata. Ketika di hembusan nafas terakhirnya, ketika ajal akan menjemputnya, beliau mewasiatkan kepada kita semua untuk menjaga salat. Untuk menjaga salat itu adalah sebuah wasiat yang sangat penting untuk kita kerjakan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, betapa sering kita melihat orang yang begitu mudah, orang yang meremehkan sholat, orang yang begitu mudah untuk dia tidak mendatangi ketika diseru azan Allahu Akbar. Bukankah di dalam azan sudah disampaikan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan? Akan tetapi banyak orang yang justru sibuk dengan dunianya, yang tidak tergerak, yang justru dia tertipu dengan kehidupan yang sementara. Perniagaannya tidak menjadikan dia untuk melangkahkan kakinya ke masjid-masjid Allah, justru sibuk dengan hitungan perdagangan untung rugi, dan sudah seakan-akan tidak peduli ketika azan datang. Maka perhatikanlah wasiat dari Rasulullah SAW ketika hendak meninggalnya beliau. Sungguh wasiat beliau harus kita tunaikan dengan kita menjaga salat. Rasulullah SAW katakan as-salah, as-salah. Dan hadis yang banyak diriwayatkan juga dari istri-istri beliau SAW, yaitu hal yang berkaitan dengan wasiat tentang untuk kita menjaga salat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tentunya hal yang sangat perlu kita khawatirkan adalah ketika kita tidak istiqamah, ketika di awal-awal mungkin kita semangat untuk menunaikan, sebagaimana kita dapati ketika di bulan Ramadan, betapa semangatnya kita untuk menunaikan ibadah. Akan tetapi sudah lupakah kita dengan kehidupan kita ketika di bulan Ramadan, ketika kita semangat untuk menunaikan ibadah? Apa yang sekarang membuat kita lalai? Apakah kesibukan kita dengan anak-anak kita? Apakah kesibukan kita dengan kerjaan kita? Ataukah dengan pelajaran-pelajaran kita di sekolah, sehingga akhirnya kita lalai dari menjaga kewajiban yang tadi kita sebutkan sebagai tolak ukur kebaikan amalan yang lainnya. Semoga Allah berikan hidayah taufik kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih belum peduli terhadap kewajibannya, dan juga berikan istiqamah terhadap kita untuk menunaikan kewajiban salat 5 waktu, dan juga dimudahkan kita untuk menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya, baik yang sunnah maupun yang wajib. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afaf wal ghina Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawulin afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin summa aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna tasbihata sufufi min tamam shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى
لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله العزيز الغفار هو الله الواحد القهار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.